wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isman Farohi, NIM akhir 44. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam zakat. Sebelum pembahasan, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pembahasan, yaitu macam-macam zakat. Zakat ada dua. Yang pertama ialah zakat fitrah dan zakat mal. Langsung saja ke pembahasan zakat fitrah. Setiap tahunnya kita diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat secara bahasa ialah suci atau bersih, dan secara istilah ialah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau muslimah menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun tujuan zakat fitrah ialah untuk membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu, dan juga untuk memenuhi kebutuhan orang-orang atau saudara kita yang miskin pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya yaitu rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama ialah niat. Niat zakat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada pemberi zakat, yaitu muzaki. Dan yang ketiga ada penerima zakat, yaitu mustahik. Dan yang keempat ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam zakat fitrah. Syarat-syarat zakat fitrah yang pertama ialah orang itu harus Islam, karena orang Islam wajib hukumnya zakat. Yang kedua orang tersebut berjumpa dengan bulan Ramadan dan ada pada waktu terbenamnya matahari malam hari raya Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk zakat. Dan yang ketiga yaitu mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuknya dan keluarganya. Dan yang terakhir berupa makanan pokok penduduk setempat. Maksudnya makanan pokok penduduk setempat ialah seperti pada desa tersebut makanan pokoknya adalah beras, maka wajib baginya untuk membayar zakat berupa beras. Adapun kalau penduduk tersebut makanan pokoknya jagung, maka wajib baginya zakat berupa jagung. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan zakat fitrah. Ada beberapa pilihan waktu zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan ialah sejak awal sampai akhir bulan Ramadan. Dan yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib ini ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan ialah setelah sholat subuh atau sebelum sholat Idul Fitri. Dan yang keempat, waktu makruh. Waktu makruh ialah menunaikan zakat setelah sholat id.
Dan yang terakhir, waktu yang haram, yaitu membayar zakat setelah hari raya Idul Fitri. Untuk ukuran zakat fitrah yang wajib dibayarkan ialah zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok setempat. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, apabila penduduk tersebut makanan pokoknya berupa beras, maka wajib baginya zakat berupa beras. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, kadar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 syak atau 35 liter, setara dengan 2,5 kg beras. Selanjutnya zakat mal. Apa itu zakat mal? Secara bahasa, mal artinya harta, dan secara istilah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Pendapat lain mengatakan zakat mal ialah zakat yang harus dikeluarkan seseorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Tujuan zakat mal ialah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Selanjutnya ialah syarat wajib dalam zakat mal. Yang pertama, orang tersebut harus muslim atau Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang gangguan jiwa atau gila, orang tersebut tidak wajib untuk berzakat. Yang keempat, orang tersebut harus merdeka. Merdeka dalam arti orang ini bukanlah seorang budak. Mungkin untuk zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya budak seperti pada zaman Nabi dahulu. Yang kelima, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang, hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Yang selanjutnya yaitu sudah mencapai nisab. Selanjutnya mencapai haul atau 1 tahun, kecuali hasil pertanian. Yang terakhir, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama ialah emas dan perak. Dan yang kedua, harta perdagangan atau tijarah. Harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha atau pekerjaan yang halal. Yang ketiga, hasil tanaman atau pertanian seperti buah-buahan dan biji-bijian. Hasil tanaman atau pertanian memiliki 3 syarat, yaitu tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Yang kedua, jenis makanan pokok pada daerah tersebut. Dan yang terakhir, mencapai nisab, yaitu 5 wasaq atau sekitar 750 kg, dibayar setiap panen, tidak menunggu 1 tahun. Selanjutnya, binatang ternak seperti unta, sapi atau kerbau, kambing, dan ayam. Yang kelima, barang tambang seperti emas, perak, timah, dan tembaga, atau barang tambang lainnya yang ada di laut. Dan yang terakhir, barang temuan atau harta terpendam. Biasanya harta tersebut
biasa dikenal dengan harta karun atau peninggalan orang terdahulu, dan barang tersebut tidak ada yang mengakui atau memilikinya. Demikian pembahasan tentang macam-macam zakat, baik berupa rukun, syarat, dan waktu pelaksanaannya. Saya sebelumnya meminta maaf apabila dalam bertutur kata atau penjelasan saya tentang materi tersebut ada yang salah atau tidak berkenan di hati Anda. Saya sebesar-besarnya meminta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. العنى والغيهب وفالهنا فتأهبوا أهلا بطه من له نسب شريف طيب.